Baik ya, pertama setelah melakukan download, yaitu setelah lakukan download, maka kemudian yang dapat kita lakukan adalah membuka menu extension. Setelah itu mengaktifkan developer mode yang ini. Setelah itu file yang tadi kita download, kita klik dan tahan, kemudian dilepaskan agar terinstall. Nah, seperti ini. Ini sudah terinstall. Nah, kemudian yang terakhir adalah bisa melakukan pin agar mudah dalam mengakses ekstensinya. Baik, ini merupakan langkah untuk aktivasi dan kemudian akses daripada tools ya. Jadi untuk aktivasi dan aksesnya, pertama kita perlu buka web WhatsApp, kemudian kita lakukan scan QR. Nah, di pojok sini, pojok kanan bawah ada icon yang ini menandakan bahwa tools sedang running ya. Nah, kemudian di sini akan diminta kode lisensi, di mana semisal kode lisensi salah itu akan berwarna merah. Nah, untuk itu kode lisensi dapat ditemukan di menu member area, kemudian ada lisensi case. Nah, ini bisa di copy, kemudian masuk, klik, kemudian masukkan lisensi dan klik OK. Maka tools akan dapat diakses untuk WhatsApp-nya. WhatsApp-nya standar untuk tutorialnya. Kemudian untuk khusus ini ada data finder. Tinggal klik ya, seperti itu. Maka akan melakukan aktivasi dan masuk ke menu daripada data findernya. Untuk detail menunya banyak seperti ini. Baik, selanjutnya adalah pengenalan mengenai tentang tools untuk WhatsApp-nya. Jadi tools ini digunakan untuk mengirimkan pesan ke target nomor. Jadi untuk pengenalan pertama ada menu view. Menu view ini digunakan untuk ya beberapa modifikasi tampilan untuk menyembunyikan misalkan di ruang publik, jadi bisa menyembunyikan data chat Anda. Kemudian selanjutnya ada pemilihan bahasa, tersedia juga bahasa Indonesia. Lalu ada new conference untuk digunakan untuk semisal ingin membuka atau yang digunakan untuk membuka nomor ya, tanpa harus memasukkan ke dalam tanpa harus dimasukkan ke dalam kontak ya, seperti itu. Jadi langsung buka, gunanya seperti itu. Kemudian ada menu export untuk mendapatkan nomor dari HP, dari list chat terakhir, kemudian untuk personal chat, bisnis yang tersimpan di kontak maupun yang tidak tersimpan di kontak.
Kemudian juga ada untuk dari grup seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor-nomor ini semisal dari grup dapat dilanjutkan ke menu, misalnya saja validator. Ini wajib melakukan validator, gunanya untuk nanti akan memperlancar proses pengiriman pesan seperti itu. Jadi menu validator ini digunakan bisa dari data yang sudah dikumpulkan atau bisa juga dari ini ya, dari generate misalnya saja seperti ini. Jadi dari nomor yang di generate atau dari data Anda seperti itu. Nah, untuk validator sendiri bisa dengan cara klik cek. Maka dari tools atau software akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa data nomor tersebut memiliki atau ada WhatsApp-nya seperti itu. Nah, ini sedang dicek, jadi ditunggu. Nah, setelah selesai maka akan bisa untuk statusnya akan not valid bagi yang tidak ada WA-nya dan valid untuk yang memiliki WhatsApp. Nah, adapun langkah selanjutnya adalah melakukan filtering. Jadi kita filter yang valid saja. Kemudian kita pindahkan ke menu message atau pesan. Nah, dari sini Anda dapat mengatur untuk jeda pesan, kemudian istirahat setelah mengirim berapa pesan, dan juga jeda ketika melakukan istirahat seperti itu. Kemudian ada juga untuk tambahan seperti salam terlebih dahulu, seperti seolah pemanasan bahwa pada umumnya tidak langsung broadcast atau melakukan salam dulu dengan harapan seandainya dijawab oleh penerima pesan maka untuk pesan selanjutnya akan tidak dianggap sebagai spam seperti itu. Nah, kemudian terdapat sender style juga, defaultnya cepat. Kemudian kita masukkan misalkan salam. Jadi di sini ada parameter, penyebutan parameter untuk nama, kemudian value, dan R untuk kode atau teks acak. Misalnya saja di sini saya gunakan sebentar.
Nah, misalnya saja saya memiliki beberapa data atau data tersimpan yang saya miliki. Adapun cara yang digunakan, pertama harus dipastikan kita perlu memasukkan ke menu validator dan itu wajib. Jadi ini tinggal di copy, tidak perlu memberi titik dua untuk memisahkan, tapi langsung akan otomatis. Jadi di copy dari Excel, kemudian langsung di paste di sini atau ditempel di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut bisa dilakukan pengecekan untuk mengecek daripada valid tidaknya nomor tersebut. Nah, setelah selesai, maka bisa dipindahkan ke menu message. Nah, setelah itu ada delay, ada break after, kemudian di sini ada support syntax. Syntax itu apa? Syntax itu digunakan untuk mengacak daripada kata, misal selamat pagi. Kita acak untuk kata selamatnya bisa berubah menjadi salam. Oke, seperti ini aja. Misalkan salam, hai, halo. Misalnya saja seperti itu, apa kabar? Saudara. Kemudian kita sebutkan namanya ya. Untuk penyebutan namanya menggunakan parameter n seperti ini. Misalnya saja seperti ini untuk dengan salam. Nah, kemudian adapun isi, semisal dari misalnya saja seperti itu. Kemudian setelah siap, maka kita klik kirim ya. Nah, di bawah sini ada log atau laporan daripada proses yang kita sorry. Nah, setelah misalkan dirasa siap, maka kita lanjutkan untuk klik kirim ya. Maka dari tools akan mengirimkan pesan dan di bawah sini akan ada laporan seperti itu.
Lapo. Mas, aku ngupload di mengantar. Terus Terus kan nganu misi. Nah, kok munculin ini lo ya apa? ayo kon gak ero aku. Kan nganu order toh. Terus kan di review ini biasanya kan konfirmasi. Nah, ke konfirmasi terus muncul lagi gini. Gak ero gak ketok. Ya, oke oke. Tak telepon anu yang omai. Iya. Nah, dengan ini untuk proses akan selesai di mana eh, akan muncul daripada laporannya seperti ini. Jadi pertama dilakukan greeting, kemudian akan mengirimkan chatnya seperti itu. Nah, jadi ada penyebutan nama ya, Rindi, kemudian ada Cindy seperti itu. Selanjutnya ada fitur namanya multi WA. Ini merupakan bagian dari extra tool. Ini digunakan untuk memungkinkan Anda membuka beberapa WhatsApp dalam satu browser ya. Ini berikut saya contohkan. Jadi pertama kita buka sesi ke satu. Baik, nampaknya sudah ada isinya. Jadi kita coba lompat ke sesi kedua. Ini nomor yang sama, tapi untuk yang di scan beda ya. Kita lompati dulu. Nah, seperti ini. Ini nomor kedua, kita lakukan bisa tambahkan dengan scan QR. Scan QR, kemudian nah seperti ini. Nah, di sini kan minta lisensi, di mana kalau misalkan lisensinya itu hanya dapat digunakan untuk satu nomor ya. Jadi di sini diposisikan ada nomor utama yang digunakan untuk lisensi utama. Untuk yang menggunakan multi WA dapat menggunakan ekstra lisensi. Nah, di sini juga diperhatikan bahwa untuk waktu expirednya atau masa berlakunya adalah 10 menit. Jadi misalkan ini sudah terlewat, karena ini tidak dapat aktif, kita dapat lakukan klik regain untuk mendapatkan ekstra lisensi baru. Kemudian klik untuk mengcopy dan kita pindah untuk mengaktifkan. Nah, maka untuk WA keduanya juga akan dapat menggunakan tools dari WA-nya ini ya. Seperti itu. Nah, baik, kemudian selanjutnya adalah menu dari extra tool. Untuk OpenAI atau ChatGPT adalah hanya merubah nomor Anda seperti sebuah bot ChatGPT. Jadi dia seolah OpenAI seperti itu. Kemudian ada juga chatbot Dialogflow. Untuk yang ini lebih dapat digunakan untuk seolah berinteraksi dengan apa ya namanya, target seperti itu. Kemudian ada story downloader, ada WA group search. Nah, ini juga perlu WA group search. Kenapa? Semisal kita cari pengguna hijab seperti itu ya.
misalnya saja. Nah, di sini dapat link grupnya. Kita dapat cari lagi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga dapat lakukan auto join. Nah, sayangnya mungkin untuk beberapa link akan tidak valid ya. Tapi untuk yang valid akan langsung join seperti itu. Nah, mungkin saya cukupkan dulu. Baik, kemudian kita dapat pindah ke menu grup, menu ekspor, di mana kita reload dulu. Maka di sini akan muncul daripada grup-grup yang baru saja digabung, yang kita bergabung. Nah, seperti ini. Kita dapat get data untuk mengambil data. Nah, ini cukup banyak untuk yang semisal dia itu bukan grup, karena grup kan memang terbatas. Nah, untuk yang sifatnya seperti apa namanya, channel seperti itu, ini akan muncul banyak. Nah, untuk nomor-nomornya juga kita bisa dapat banyak. Sorry. Nah, kita bisa pilih, namun yang dipilih hanya grup ya. Jadi kita perlu memilih grup. Misalnya ini, kita get data, maka kita akan mendapat data nomor daripada si member dari grupnya. Nah, adapun cara selanjutnya adalah seperti awal, kita lakukan cek validator. Nah, seandainya sudah selesai, maka kita dapat juga lakukan filter valid. Kemudian kita pindah ke menu message seperti ini. Kemudian selain itu juga ada fake activity message. Ini digunakan untuk nomor-nomor baru ya, yang dibutuhkan, seperti misalkan perlu adanya interaksi antar nomor. Jadi untuk menghindari deteksi spam yang terlalu cepat pada nomor baru. Jadi nomor-nomor baru tersebut dimasukkan di dalam list target. Setelah itu kita dapat mengambil kata-katanya yang berasal dari subtitle sebuah game, sebuah film seperti itu. Subtitle sebuah film.
Misalnya seperti ini, .srt, kemudian kita load. Nah, maka datanya akan masuk seperti ini. Yang kemudian akan otomatis terspin tags yang dapat digunakan untuk membuat interaksi antar nomor ya. Jadi nomor milik sendiri yang digunakan untuk berinteraksi. Setelah itu yang terakhir ada menu info, kemudian ada tombol untuk reload dan untuk logout. Ini wajib digunakan. Jadi untuk memungkinkan multi WA yang lain atau WA yang lain tidak ikut terlogout seperti itu. Nah, di sini juga akan otomatis muncul baru force logout. Kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur dari WA ya. Baik, berikut ini kita lanjut ke data finder. Ini yang fitur termasuk utama juga. Jadi, nah setelah masuk ke dalam data finder, di sini akan untuk menu tampilan utamanya adalah sebuah Google Map yang dapat digunakan untuk mencari data seperti nomor atau data-data yang berasal dari Google Map yang lebih tertarget seperti itu ya. Jadi pertama kita masukkan dulu nama kotanya, semisal Malang seperti itu. Kita posisikan di dekatnya Malang dahulu. Nah, kita bisa clear, kemudian kita lanjutkan dengan mencari apa. Misalnya saja kita mau tentang toko kelontong seperti itu atau toko sembako cuy. Nah, dengan seperti ini maka data yang kita dalam pencarian, dalam range pencarian akan otomatis masuk ke dalam tabel. Nah, ini kita bisa tinggal scroll saja. Kita scroll terus-menerus. Jadi untuk titik-titiknya ini juga berganti dan data juga masuk yang baru-baru. Nah, hingga sampai akhir seperti misalkan seperti itu ya. Nah, di sini kita dapat sekitaran 120 data yang kemungkinan tidak semua memiliki nomor HP. Seperti itu, kita bisa filter atau urutkan. Nah, untuk nomor HP-nya cukup banyak, hingga page 2 masih ada. Lumayan. Lalu kita ekspor. Kalau semisal saja Excel tidak bisa, maka kita bisa masukkan ke dalam bentuk CSV seperti ini. Nah, setelah itu data kita dapat kita buka. Nah, seperti ini. Ini merupakan nomor HP yang dapat kita
kita posisikan, misalnya saja, kita posisikan sebagai nomor HP. Namun perlu diketahui untuk depannya perlu diberikan plus 62 seperti itu. Nah, ini perlu diedit terlebih dahulu untuk menambahkan 62 di depannya ya. Seperti itu. Untuk kemudian dapat di copy lalu dijadikan sebagai target untuk kita gunakan di WA seperti itu. Nah, selain untuk pencarian data di Google Maps, ini juga terdapat ekstra scrap atau ekstra pencarian. Ada yang lebih otomatis lagi. Misalnya saja saya mau mentargetkan Malang. Jadi di sini ada dua fitur. Pertama, kita suggest dulu agar lebih banyak. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus yang mungkin tidak berhubungan ya. Oke. Paraudes, oke, Skyline, Lasan, Strudel. Nah, seperti ini. Jadi bisa multiple ataupun langsung di custom. Misalnya saja Malang Batu. Seperti itu. Dengan menambahkan enter. Kota Batu. Seperti ini. Untuk kemudian lanjut kita dapat lakukan scrap data ya. Seperti itu. Kita dapat klik get data. Sorry. Nah, sayangnya untuk yang seperti ini mungkin akan kurang efektif. Kita mulai ulang, misalnya saja pet shop, enter dulu, kemudian kita suggest, lalu stop, baru kemudian kita scrap data. Nah, dengan ini data yang dicari akan lebih cepat dan lebih banyak ya, dan secara otomatis sesuai suggest kita tadi. Nah, datanya akan banyak sekali seperti itu. Ini kita stop aja ya, kelamaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada ini juga bisa kita simpan. Masih nggak bisa, Excel saja, oke. Selanjutnya ada dari IG atau Instagram. Jadi pencarian dasar dari Instagram. Untuk langkah awalnya ini wajib, yaitu kita lakukan login.
Kalau belum, jadi login di browser dengan akun Instagram. Setelah itu klik get cookie dan kemudian kita lakukan cek. Nah, ini wajib hingga identifier cookie-nya muncul username dan namanya. Kemudian dengan begini kita akan baru dapat menggunakan fitur-fiturnya ya, seperti search hashtag. Misalnya saja viral. Saya langsung stop saja. Why gak kena why. Oke, iso nying. Kita ulangi. Dan misalnya saja kita cari viral. Nah, maka akan muncul untuk hashtag name dan juga infonya. Nah, selanjutnya ada kita tujukan ke mana. Jadi kita bisa centang ataupun tidak mencentang untuk memilih semuanya secara langsung. Kita bisa moving ke pencarian feed atau postingan. Nah, anjing gak kena bro, nanti di fix. Kemudian ada keyword, misalnya saja Malang. Oke, Malang Kota Jatim. Kita pindah, masih 0 karena ini sepertinya bug. Untuk 2 fitur ini. Oke. Selanjutnya adalah pencarian seperti by keyword. Misalnya saja presiden kita ya, Jokowi. Untuk akun yang aslinya tidak tahu. Kita ini bisa untuk mencari, semisal kita tes dulu untuk why. Oke, udah masuk. Kita convert, maka di sini akan mengambil atau mencari data yang itu semisal mengandung email, phone, dan website dari profil bio, ataupun kalau misalkan itu dimunculkan seperti itu. Nah, ini juga lebih dalam. Semisal saya ingin following. Oh, tidak ada followernya. Oke. Yes, kita restore, pindah followernya. Kita cek followernya. Nah, ini merupakan dari follower kok cuma 50 ya, VK akunnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga feed atau postingan. Oke. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada juga untuk Facebook. Facebook ini juga perlu.
pastikan ini muncul. Kalau seandainya nggak muncul, maka memang kemungkinan belum di login. Sudah rupanya. Sudah di login. Oh, muncul. Jadi dia akan muncul kalau memang valid ya. Nah, untuk cookie sendiri hanya terbatas di 2 ini saja, sedangkan 3 fitur ini akan butuh sebuah token yang itu hanya dapat yang hanya didapatkan dari memasukkan email dan password seperti itu. Ini nanti perlu di blur. Oke, setelah masukkan email dan passwordnya, kita klik generate dengan harapan berhasil. Nah, ternyata ini nggak berhasil. Kenapa? Maka kemungkinan untuk akunnya akan ke-lock. Nah, ini kita harus setujui. Oke, minta sandi baru, bro. Kita jadikan 14. Oke, kita coba lagi. Kita klik generate. Masih tidak mau, sepertinya begitu susah. Jadi mungkin di skip. Tidak mau juga, jadi error. Kemudian selain itu ada juga TikTok. Jadi dari TikTok, untuk TikTok sendiri bisa login maupun tidak, jadi bebas. Misalnya saja kita cari berdasarkan username. Nah, kemudian setelah muncul, kita bisa pilih atau beberapa atau semuanya. Misalkan convert. Jadi akan mencari data dari tiap profil ya, seperti itu. Oke, kita mungkin target berapa ya, 2 aja kali ya. Post data, jadi kita cari postingannya. Nah, lumayan. Seandainya pun tidak dapat data dari post data, kita juga bisa lebih ke spesifikan lagi. Jadi masuk ke mencari di komentar. Sorry. Yes. Harusnya ID. Please. Pakai emang. Yes.
harusnya ID kita fix nanti. Nah, maka akan muncul dari komentar-komentar pengguna atau yang berada pada lingkup postingan videonya ya. Ini juga dapat kita lakukan untuk mencari email ataupun HP kalau misalkan ada. Terakhir yaitu ada download dari streaming. Jadi live streaming dapat kita download atau kita simpan seperti ini misalnya. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah kita perlu ngecek videonya sudah sesuai apa mana target kita seperti itu. Misalkan ibu ini ya Mida, maka yang ini kita download. Nah, di sini ada dua tombol. Yang pertama ada save only, jadi nge-save doang tapi membiarkan dia tetap jalan untuk sampai live ke berapanya. Ini juga perlu kenapa? Karena mungkin ketika ada sesuatu yang itu mengganggu, kemungkinan file tidak jadi kesimpan ya seperti itu. Jadi untuk antisipasi maka ada tombol save only yang digunakan untuk tetap memaksa nyimpan seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur dari ini toolsnya. Silakan dilanjut Mbak Katop.